Mari kita membuka kitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 susun. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kalau saudara sudah temu, kita akan membacanya bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-6. 1, 2, iya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudaraku, pada waktu kita membaca bagian ini merupakan satu dari bagian khotbah di bukit yang sangat terkenal, ya, sehingga apa yang disebut sebagai sabda bahagia ataupun ucapan-ucapan tentang bahagia. Nah, yang menjadi menarik ketika kita berpikir dalam bagian ini adalah kata berbahagia namun terhadap fenomena, terhadap hal-hal yang menurut kita justru nggak bahagia, ya. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tapi kalau kita memperhatikan terus ke bawah, berbahagialah mereka yang dianiaya dan seterusnya, semangat berbahagianya amat sangat berbeda. Yang kedua, ini yang selalu disebut dengan paradoks, dua hal bertolak belakang, tapi dua-duanya betul. Sehingga dua hal yang bertolak belakang tapi dua-duanya betul ini harus dipahami dalam dimensi atau dalam pahami yang seimbang, ya. Bisa nggak orang dianiaya berbahagia? Kan nggak bisa. Itu paradoks. Tapi faktanya dianiaya, faktanya berbahagia. Aspek yang ketiga adalah bahwa kata berbahagia itu memakai satu kata makarios dalam bentuk present, sekarang. Jadi bukan kamu nanti dianiaya sekarang, nanti bahagianya di surga. Bukan itu. Berbahagianya di sini, di dunia ini. Kita mungkin sudah biasa dengar kan, kalau dikatakan memang kita susah di sini, dianiaya di dunia, tapi nanti bahagia di surga. Apa susah? Bahagianya di sini di bumi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Apa bisa? Kan begitu. Nah, oleh karena itulah kalau kita melihat kehidupan para rasul menjadi contoh yang sangat menarik. Para rasul semua merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka berbahagia. Kenapa? Karena bukan mereka dapat rumah, dapat mobil yang mereka impikan. Mereka berbahagia kenapa? Karena mereka bisa dianiaya karena kebenaran. Tentu ini mencengangkan bagi kita. Kebahagiaan apa ya? Kok orang bisa bahagia tapi dianiaya? Pasti kita juga nggak suka itu, bukan? Karena itu bukan mimpi kita. Nah, oleh karena itulah memahami ini menjadi penting. Nah, sekarang dia mengatakan di dalam khotbahnya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang-orang yang mempunyai satu sikap di mana Kristus hidup di dalam hidupnya, sehingga dia mempunyai kegelisahan terhadap ketidakbenaran. Ya, ini penting. Sehingga orang yang haus dan lapar akan kebenaran, lapar dan haus menunjukkan dua situasi yang begitu amat sangat mendalam. Ya sudah, lapar, haus lagi begitu ya. Orang kan bisa lapar tapi nggak tetap haus, bisa haus tapi nggak lapar kan begitu. Sehingga lapar dan haus adalah puncak kebutuhan yang begitu tinggi seseorang untuk makan. Tetapi sekarang lapar dan haus bukan makanan, bukan minuman, tetapi lapar dan haus akan kebenaran. Yaitulah menggambarkan tadi, ketika orang Kristen menjadi seorang Kristen yang sungguh, punya kegairahan yang tinggi pada kebenaran, dia nggak akan pernah mau berhenti. Ya. Maka dia akan terus mencari dan melakukan kebenaran ini. Nah, ini yang menjadi sangat perlu, saudara. Nah, oleh karena itu pada bagian awal misalnya, orang yang haus dan lapar akan kebenaran sebagai pemula, dia akan mau membaca Alkitab itu, mau belajar mengerti apa sih, kenapa sih. Maka belajar bagi dia untuk mengerti Alkitab tidak ada hentinya, tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Ya. Yosia adalah seorang raja muda di zaman Yehuda. Ya. Dia anak dari Amon yang bapaknya adalah seorang penyembah berhala. Tetapi kemudian dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan dikatakan di umur 16 dia mencari apa yang menjadi kehendak Allah bapa leluhurnya. Di kemudian usia begitu luar biasa, gelimangan tawaran hidup dunia sebagai seorang raja muda sangat limpah, tapi dia sama sekali tidak tertarik. Justru yang dia cari apa yang tidak dicari orang, yang dia cari apa yang dibenci orang, karena orang sedang menyembah berhala. Maka dia mencari kebenaran itu. Nah, pemikiran seperti ini adalah pemikiran melawan arus, ya, mencari yang tidak dicari orang, ya, bergairah terhadap apa yang orang lain rasa itu biasa saja, yaitu terhadap kebenaran itu. Maka begitulah kemudian orang-orang percaya itu mencari dan mau belajar kebenaran. Mereka mau belajar dan mau mengerti. Karena itu sebetulnya tidak bisa dipahami kalau kemudian orang menjadi seorang Kristen misalnya, bahkan jadi pendeta lalu berhenti belajar.
Sebetulnya kamu tuh bergairah gak sih sama kebenaran? Merasa sudah tahu semua? Itu aneh sekali. Ya, maka mencari dan tidak berhenti harus menjadi gairah. Maka apapun akan dia kerjakan atas nama kebenaran ini. Nah, jadi mencari tahu dan mau tahu ini jadi penting. Sehingga kita membaca ke sana, melihat sini, melihat peta dunia, coba mulai memperhatikan, ya, melahap seluruh kita. Sampai kita bisa mengerti ada apa sebetulnya, apa yang akan terjadi, tren apa dan kemana, bagaimana dunia ini bergerakkan gitu. Sehingga kita terus mengikuti dan mengikuti dan mengikuti. Nah, bagian ini harus menjadi bagian yang kita gairahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, diskusi apapun yang sedang kita jalani, selalu kita coba mengkontekkan, mengkaitkan dengan kebenaran. Nah, ini harus menjadi satu kegairahan. Kita dengar kok kayaknya tadi tuh saya ragu-ragu. Pulang langsung cari tahu lagi, baca lagi, ngerti. Oh, sebetulnya ini nih. Ya, sama saudara dengan khotbah, selesai nggak ngerti, pulang baca lagi. Itu namanya orang haus dan lapar akan kebenaran. Kalau ada CD-nya putar lagi dong. Itu namanya haus dan lapar akan kebenaran. Kemana kita bisa cari sumbernya? Baca lagi dan jangan berhenti. Sehingga mau menjadi orang yang terbaik di dalam mengerti kebenaran, itulah orang yang haus dan lapar. Jadi haus dan lapar menunjukkan kegairahan yang sangat tinggi, puncak kegairahan manusia. Dan puncak kegairahan harus diarahkan kepada kebenaran. Kegairahan untuk mau tahu, kegairahan untuk mau mengerti. Sehingga itu menjadi pencarian yang terus-menerus kita lakoni dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita menaklukkan diri kita, entah dengan berbicara, entah dengan menulis, berpikir, kita lomba-lomba. Ya. Jadi jangan berhenti melakoni. Dan memang kita akan mengalami kepuasan ketika mengerti kebenaran. Betul ya? Wah, luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita menggali dan membaca kebenaran, semakin banyak yang kita ketahui, semakin peserta kita. Karena ternyata kita nggak pernah baik menurut ukuran Alkitab. Semakin sedikit yang kita baca, kita pikir kita sudah hebat dan sudah ngerti semuanya. Itulah bahaya. Ya. Semakin banyak kita khotbah dan berhenti belajar, kita pikir kita sudah lulus Alkitab. Padahal kita mesti belajar dan terus menggali. Karena kalau kita komparasi nanti apa yang kita baca, kita ketahui dengan hari-hari kita kaget. Maka membaca tadi akan kebenaran, khususnya Alkitab sebagai sumber satu-satunya tadi, memberikan kegairahan yang tinggi pada kita. Untuk kita mengerti hidup kita, tahu apa yang kita tahu, tapi juga tahu apa yang kita nggak tahu, sehingga kita bisa mengukur diri. Seberapa berimannya saya, seberapa sungguh-sungguhnya saya, seberapa melayaninya saya. Yang paling bahaya dalam hidup Kristen adalah ketika kemudian keagamaan jadi rutinitas kita. Datang, kebaktian, pulang, selesai. Kita tidak pernah mengukur kita bertumbuh apa tidak. Ini yang bahaya sebetulnya dalam keimanan. Ya. Nah, karena itu jangan terjebak pada berbagai hal-hal yang cuma membuat kita berputar-putar dalam kekristenan. Kekristenan bukanlah bagaimana berlomba-lomba, ya, untuk memenuhi tuntutan kegiatan. Tapi kekristenan adalah bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami, ya. Jadi pertama yang kita mesti mengerti tadi adalah haus dan lapar adalah puncak, ya, keinginan, puncak kerinduan yang harus pada kita. Tapi puncak keinginan, kerinduan akan apa? Kebenaran. Ya. Seorang yang sangat suka belanja, lihat apapun pasti akan jalan. Begitu sampai satu kota, listingnya udah ada mau belanja apa saja. Ya. Nah, ini orang kalau sudah penyakitan. Orang kerja juga sama, ada juga orang yang disebut workaholic misalnya, ya. Shopaholic itu orang yang belanja, kalau workaholic itu orang yang kerja apa aja kerja, sampai lupa semuanya. Ya, anak istri juga dia ngurusin. Bagi dia, istri pertamanya adalah pekerjaan. Bayangkanlah orang-orang begini, orang-orang yang workaholic gila kerja itu kan rata-rata berhasil dari segi materi, ya. Mereka mencapai puncak karir. Ya. Seorang yang gila belanja apapun tahu di mana harga berapa dia ngerti benar. Ya, dia sudah jadi kamus berjalan. Tapi kita nggak disuruh jadi shopaholic ataupun menjadi orang yang workaholic. Ya. Tapi bagaimana kita mencintai kegairahan tertinggi kita itu kan Alkitab. Nah, ini yang susah ditemukan. Karena seringkali Alkitab menjadi pelengkap penderita dalam hidup kita, kan. Kalau bergumul sedang susah kita berdoa. Tapi kalau ya
Nah, saya pikir ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana menjalani kehidupan kita itu dengan cara yang bertanggung jawab. Sehingga apa yang kita lakukan betul-betul kita lakukan dalam kegiatan. Ingat ya, bukan kegiatan ya. Banyak orang berkegiatan di gereja, tapi tidak berpengetahuan akan kebenaran, apalagi bermutu dalam kehidupan. Makin jauh lagi. Ya. Jadi orang yang cinta, orang yang haus lapar kebenaran adalah orang yang terus-menerus mencari. Ya, mencari dan mencari. Tapi yang ditemukannya pasti selalu apa? Waduh, aku bersyukur ditebus Tuhan, tapi dia langsung sadar betapa jahatnya aku di hadapan Tuhan, betapa sedikitnya yang aku lakukan, betapa banyaknya aku nggak tahu. Ini menarik ya. Jadi kesadaran yang ditemukannya adalah pengenalan diri yang benar. Jadi bukan aku lebih pintar dari dia, aku lebih tahu dari dia, bukan itu lagi. Itu sudah menjadi standar yang paling lemah. Itu standar keagamaan yang paling salah begitu ya. Merasa kalau saya sudah banyak belajar, saya lebih tahu dari dia. Bukan. Karena sebetulnya interaksi Alkitab itu, pembaca itu adalah dengan direct dengan kita. Karena Alkitab itu kalau kita baca seperti cermin yang menunjukkan seperti apa kita. Ya. Kalau misalnya kita bilang kan, kasihlah samamu pada kita enggak, langsung merasa amat ya kan gitu. Otomatis kita akan berhadapan dengan kebenaran. Nah, ini yang mesti kita dialogkan diri kita dengan kebenaran. Aspek yang kedua kemudian, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, selalu dia bergairah untuk bagaimana melakukan kebenaran itu, bagaimana menjalani itu di dalam kehidupannya, sehingga dia akan terus mencari apa yang harus dikerjakan. Nah, ini orang mengerjakan. Sehingga orang haus lapar akan kebenaran tidak bisa diam terhadap sebuah ketidakadilan, ketidakbenaran. Dia selalu bergairah untuk kerja dan mau melakukan. Ya. Sehingga kadang-kadang orang pikir, ngapain sih gitu. Tapi kegairahan itu sebetulnya yang ketika dijalankan, itulah kepuasan. Kita menemukan satu, gawat hidupku berarti. Ya. Saya baru selesai check up sekalian dengan anak-anak begitu ya. Saya pulang juga capek begitu, tapi saya kemudian makin hari makin merasa aduh, kegiatan ini lagi itu lagi gitu ya. Paling kalau anak-anak pagi bangun jalan dan nungguin mereka, saya juga jadi malas juga kan. Buat mereka pergi sana sini menyenangkan, karena mereka liburan. Saya pelayanan minggu khotbah, Senin check up gitu kan. Lalu si Sari paling tunggu ya mereka pergi kemana, kita ada di mana kan begitu. Nah, kalau berpikir kebiasaan saya untuk mengerjakan ini itu, jadi kayak rasa nganggur dalam tanda petik. Iya, aduh ini kayak nganggur aja kan gitu ya. Nah biasanya saya memang kalau pergi ada meeting, ada ini, ada itu cukup padat begitu. Ya. Kali ini memang karena mau liburan ya sudah mereka jalan-jalan. Nah saudara, ada satu hal yang rasanya hilang. Ya. Tapi begitu pulang saya kan babak belur nih. Ya. Karena cuma saya mesti berangkat, lalu Sabtu mesti tiba, Minggu pagi baru pulang langsung ke kebaktian begitu ya. Ada beberapa bagian yang saya mesti kerjakan. Selesai minggu ini, minggu depan juga akan begitu lagi. Karena mesti pergi lagi ke Kalimantan, bikin rapat guru lagi semua. Ya tahun ini kita mulai setiap tahun ajaran baru dan rapat bersama gitu. Lalu satu orang yang kita mau rekrut untuk mengerjakan kerjaan di Papua. Ya, karena saya punya beban yang cukup kuat ke sana. Ya. Nah, Tuhan pertemukan dengan orang ini. Ya saya terus berdoa. Kalau memang ini jalan Tuhan ya thanks God gitu. Jadi kita mau mulai program merekrut anak Papua gitu ya. Tetapi kemudian ketika ini bergerak, rasanya ini lebih menggairahkan saya ketimbang saya harus mesti pergi liburan lama-lama. Baru kemudian kita bisa membuat satu perbandingan bagaimana cara dan menikmatinya. Mestinya ini boleh ada, nggak boleh enggak. Tapi mengisinya gimana? Sehingga saya terjadi lagi koreksi-koreksi pada seluruh kegiatan. Ya. Ada rasa kekosongan ketika, aduh ini rasanya seperti buang waktu. Padahal enggak sih. Ya. Tapi bagaimana ngisi waktu itu lebih bermutu? Nah itu persoalan. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini kita mesti terus belajar. Ya, melakukan kebenaran tidak cukup satu. Ada orang bilang sama saya, Pak, Kalimantan tidak cukup lah, terlalu banyak dikerjain. Saya juga kalau mau pilihan saya, ngapain saya kerjain juga Kalimantan? Udah gereja aja, atau gereja buang ya kan? Kerjain satu aja yang lain. Atau saya khotbah keliling-keliling, simpel banget. Tapi itu saya bukan hanya urusan apa yang saya mau dan membuat saya nyaman dan tidak capek. Urusan saya adalah urusan apa yang Tuhan taruh pada saya, yang Tuhan percayakan, yang saya harus tanggung jawabkan. Nah ini urusan serius. Nah sehingga menjadi pencarian. Seberapa banyak kita menemukan apa yang Tuhan mau di hidup kita, ini memang jadi persoalan. Karena banyak yang merasa, udah ya ini. Padahal misalnya Tuhan mau 10, kita rasa cukup 2 kok. Saya udah 2, udah oke gitu ya. Padahal Tuhan mau 10 loh.
Jauh banget ya. Tapi kalau kita sadar, maka aduh Tuhan mau ini 10, tapi aku cuma 2. Ya beda-beda, ada yang Tuhan mau 2, ada yang mau 3, ada yang mau 1. Ya, tapi bagaimana hidup kita utuh kan itu. Saya adalah pendeta dan tugas saya adalah pelayanan. Ya, saya memang dipanggil untuk itu. Ya. Ketika kita kerjakan, lalu kita lihat hasilnya, tahulah kita Tuhan menyertai kita. Ya. Bagaimana pelayanan kita itu berdampak guna kan gitu. Bagaimana pelayanan kita itu bernilai. Nah ini menjadi pergumulan pencarian yang terus-menerus. Ya. Sekolah kita kerjakan dan bertumbuh berkembang, thanks God. Tahu kita bagaimana Tuhan menyertai. Ya. Dan kita tidak bisa berhenti menjadikan itu mercusuar, menjadikan monumen ya. Oh, Firman Cirai punya pelayanan, wah sekolahnya bagus, ada. Bisa kan cerita tiap hari terus bisa kan? Gampang sekali. Saya sudah punya 1 piala dalam tanda petik. Tapi kan kalau ini selesai berarti yang lain kan begitu kan. Tapi kalau yang lain juga dikerjakan, capeknya belibet-libet dong. Ya memang iya, emang kenapa? Itu panggilan kita. Ya. Belum lagi tugas tanggung jawab itu bergereja, baru lembaga. Di luar itu, bagaimana di bermasyarakat kita? Bagaimana di dalam hari-hari kita? Saya kira semua orang Kristen selalu berdoa supaya negara ini tambah baik kan ya, berubah. Tapi apakah kita berbuat baik pada negara ini? Apakah kita rakyat yang baik, warga negara yang baik, ya, pembayar pajak yang baik? Belum tentu. Apakah kita mentaati hukum dengan baik? Jadi kadang-kadang doa kita pun ambivalen sekali, doa kita itu lucu gitu. Supaya dapat memimpin bagus, tapi kita memilih pun payah. Tidak ada kesadaran politik yang tinggi, memimpin asal, tapi pengen yang baik. Lalu mau gimana dapat? Tanggung jawab kita tuh di mana gitu? Kalau saudara mau pilih pemimpin yang baik, saudara mesti tahu dong pemimpin baik dan tidak baik itu apa sih? Kriterianya kayak apa kan gitu? Lalu mana yang mesti didukung? Lepas pilihan saudara berhasil apa enggak itu nomor 5. Tapi tindakan saudara benar itu harus. Hasil kita bisa ngomong. Bisa saja sebetulnya bagus tapi dia kalah-kalin kan bisa kan? Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tidak apa-apa. Tapi kitanya terlatih. Jadi harus dalam akan kebenaran membuat orang terus mengerjakan, dan karena terus mengerjakan kepekaan ada pada dia. Dan Tuhan akan buka jalan bagi kita. Jangan memaksakan diri kita. Ya. Saya kalau memaksakan diri banyak tempat yang saya bisa masuk. Ya. Tapi ketika ada pergerakan saya juga mesti hati-hati masuk jalan langkah. Ini menjadi pemikiran-pemikiran serius. Sehingga bagaimana kita menjalani hari-hari kita menjadi penting, saudara. Ya, nah karena itulah saya pikir menjadi sangat penting bagi kita untuk memikirkan seluruh posisi hidup kita dan apa yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana memainkan peran kita, sehingga kita tidak menjadi salah dengan Tuhan. Ini penting. Karena itu kita mesti terus bisa memainkan peran. Sehingga saya selalu makin rasa perlu orang-orang di sekitar yang cepat sikap begitu ya, tahu mengisi bukan menunggu instruksi misalnya. Sehingga membuat pelayanan itu semakin maju dan kuat lagi. Kalau nggak bablas juga kan, mestinya kerja di atas, sudah kerja di rupa itu, ini bau kan ingat tidak babak belur lah semua. Kacau lah semuanya kan begitu. Tapi tuntutan yang naik tadi menjadi kepuasan tersendiri bagi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi bukan soal usai pelayanan saya dapat uang, usai pelayanan saya dapat mobil. Bukan itu judulnya. Karena lapar dan haus akan kebenaran adalah kegairahan melakukan kehendak Tuhan. Melayani Tuhan bukan mendapatkan tumpukan rupiah yang kita butuhkan. Enggak. Salah berat. Jadi jangan salah kaprah dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Kita mesti tepat arah, saudara. Ya. Sehingga di dalam hidup seperti ini, di dalam kegairahan kita, mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ini menjadi sangat amat perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Bagaimana kehidupan kita menjadi hidup yang bertanggung jawab. Sekarang mari kita lihat. Kalau saudara melihat orang penuh hidup dengan kesusahan, ya, yang benar itu kita mesti tolong dia atau diamkan dia? Kita tolong dia. Pertanyaannya gampang, banyak orang susah di kota Jakarta ini. Apakah ada yang kita tolong?
sedapat kita atau bahasanya sedapat kita. Sebetulnya nggak dapat juga sih. Karena saat ketemunya, tapi tidak ada niatan yang terprogram untuk melakukannya. Coba beda loh. Ada orang kita tolong, habis itu kan selesai. Saya tidak pernah merasa menolong orang ketika melakukan satu bagian. Kita kasih selesai. Tapi habis itu kan sebetulnya kita kasih ini juga nggak ganggu kita kan. Kalau ganggu juga kita nggak kasih kan. Kita nggak jadi kekurangan karena ngasih. Kalau kekurangan kita juga nggak kasih. Jadi sebetulnya yang ada ini pembersihan aja ya, ada sisa kita kasih, ada apa. Nah kita pikir kita sudah melakukan yang benar. Yang benar itu kan menolong bagaimana orang ini berubah dalam kehidupannya. Sehingga bagian di Jakarta kalau ada indikasi saya hansip rutin tiap tahun misalnya kumpul ini itu tukang sampah apa, udah itu nama setahun sekali aja. Tapi bagi saya itu bukan hal yang terlalu luar biasa begitu. Tapi bagaimana menolong orang itu berubah? Bagaimana menolong orang itu mencapai kehidupannya? Itu menjadi persoalan. Nah makanya kita mesti tanya, kita lakoni nggak ya? Kalau kita mau berhitung begitu pasti kita enggak. Semua terjadi adalah sporadis, spontanitas. Ada yang perlu kita bantu selesai. Ada yang perlu kita bantu selesai. Itu pun ada yang perlu belum tentu juga kita bantu, itu lebih gawat lagi kan. Kita bantu saja nah, itu bersifat sporadis, spontan. Apalagi enggak. Maka kita sebetulnya menanya lagi loh. Kenapa kepekaanku begitu rendah? Padahal aku kasih pun gak ada hebatnya. Toh tidak membuat aku jadi kurang. Ya, saya selalu diingatkan oleh janda miskin. Dia memberi dari ketiadaan. Kita selalu memberi dari apa yang kita ada dan tidak mengganggu ya kepentingan utama kita. Beda. Ini yang saya pikir mesti kita apa ya? Kita latih, kita pikirkan. Ya. Saya kadang-kadang pikir kalau makan di restoran gede, ya, atau kita di hotel, kita kasih tip gitu. Tapi kalau kita masuk ke Padang, warteg, pasti kita nggak pernah kasih tip. Padahal yang paling produktif justru mereka kan. Orang yang di hotel itu kan pegawainya masih lumayan. Pegawai di restoran sekecil ini yang kurang. Lalu kadang-kadang di situ saya mulai mikir ini nggak salah nih gitu. Ya. Makanya kan kita mesti perhatikan. Ya. Itu sebab kenapa? Karena di restoran gede kita malu sebetulnya. Masa orang ngasih kita nggak ngasih, dianggap standar. Restoran kecil kan nggak pernah. Jadi terjadi sebetulnya otomatis sporadis lagi tadi spontan, ya memang aturannya begitu. Tapi bukan karena kita mau begitu, itu beda. Kalau kita mau begitu, kita akan terlatih melihat kemana tempat arah yang kita berikan. Bagaimana seharusnya ini? Nah ini yang menjadi perlu saudara. Sehingga di dalam legalitas seluruh tindakan hidup kita, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, kita perlu terus bergumul. Sehingga saudara laporkan kebenaran adalah mencari tahu dan melakukan. Saudara tahu kalau saudara menolong orang yang susah, yang sudah kejepit, lalu saudara bantu betul-betul dia lolos dari itu. Wah dia berterima kasih banget sama kita. Itulah kebahagiaan. Saudara nggak akan pernah gapai itu kalau cuma sesekali. Memang orang kalau sekali juga terima kasih Pak, ya pasti dia berterima kasih. Tapi kebahagiaan itu beda. Dengan saudara menolong seorang yang cukup panjang sampai dia lolos. Yang kedua, ketika kita lihat hasil yang kita kerjakan, bagian juga lain. Waduh, untung juga ya. Habis-habisan kita tapi anak ini jadi juga. Waduh, rasanya senengnya setengah mati. Ya. Ini yang mesti kita tunggu kembangkan lagi. Nah, jadi jangan terjebak dan jadi salah. Inilah mestinya kita pikirkan dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita dalam keseharian kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjalaninya di dalam terang firman itu. Nah, beranikah kita? Ini persoalan melakukan seperti itu, atau kita tergolong orang yang penakut? Nah, ini mesti dipikirin. Nah, jadi karena itulah melakukan kebenaran menjadi kegairahan yang kita tumbuh kembang. Harus hidup dalam hidup kita. Sehingga bagaimana mencintai kebenaran sepenuhnya, bagaimana melakukan itu seutuhnya, harus menjadi kegairahan. Maka ya, kalau dikatakan Tuhan memelihara kita, Tuhan menghidupi kita, itu memang betul sih. Cuma lucunya kita adalah orang yang mencari makan, menjamin hidup kita, baru tolong orang. Padahal dengan menolong orang, Tuhan jamin hidup kita. Terbalik-balik kan jalannya. Kita nggak mau nolong orang, karena bisa bahaya buat kita. Belum tentu, saya belum cukup. Janda miskin itu kalau berpikir seperti kita, dia nggak akan pernah memberikan persembahan.
Tapi dia berikan dan Tuhan pelihara dia. Kalau kita justru kita jamin dulu hidup kita dengan usaha kita. Kita atasnamakan doa, baru kita mulai pikir-pikir mau bagi kemana. Yuk kita belajar. Ya. Ini bukan soal urusan angka saja ya, tapi sikap hidup kita, waktu kita. Saya tidak sedang berbicara angka yang makin besar kita kasih makin hebat, bukan. Tapi sikap kita, hari-hari kita. Investasi itu bisa angka, bisa waktu, bisa perhatian, bisa banyak hal. Sebagai wujud kecintaan pada apa? Kebenaran itu. Nah itu yang mesti kita kejar. Nah itu yang mesti kita jalani. Mampukah? Nah itu pertanyaan. Sehingga kalau tidak ya kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa berbuat apapun. Kita tidak akan dapat apapun. Nah akibatnya adalah sudah jelas. Produktivitas hidup kita sebagai orang yang mencintai kebenaran pasti sangat rendah. Dan akhirnya yang ketiga sebetulnya, bagaimana lakon cinta kebenaran yang kita lakukan tadi, jejaknya kita lihat. Ya, respek orang pada kita akan makin bertambah kalau kita adalah orang yang mencintai kebenaran. Ya. Jadi jangan minta orang menghormati diri kita. Bagaimana kita menunjukkan, memaksa dalam tanda petik ya. Memaksa itu artinya membuat orang nggak mau hormat sama kita, respek sama kita. Kenapa? Karena faktanya memang dia benar sih. Kita tahu banyak orang kan juga begitu. Faktanya dia benar, faktanya dia baik. Ya. Fakta ini penting. Nah oleh karena itu kalau fakta ada dan tidak bisa dibantah, kita mau bilang apa? Ya. Sehingga nilai-nilai cinta pada kebenaran tadi yang harus kita wujudkan itu memang berkelahi dengan apa? Natur manusia kita. Perasaan tertindas, perasaan diinjak-injak, perasaan diabaikan, itu akan menghantam kita. Karena kebenaran adalah pengabaian terhadap diri. Melakukan kebenaran adalah keberanian diabaikan dan tidak dihormati. Miris ya. Sehingga kita harus melawan apa yang paling kita sukai. Kita kan suka hormat dong ya. Mah aneh kalau kita nggak suka. Ya. Kita lebih suka ditolong orang daripada nolong orang. Karena kita nggak mau disusahin. Ya. Kita juga suka dulu tenang daripada direpotkan. Karena kita suka menikmati apa yang kita punya. Kalau boleh hidup itu jangan ada agenda-agenda bikin susah kan gitu. Agendanya itu agenda-agenda senang aja lah. Gitu. Ya. Memahami, mencintai kebenaran memang tidak mudah. Saya selalu pikir kalau kita menggarap pelayanan gitu. Apa yang kita lakukan mestinya orang-orang ini udah mesti lakukan yang baik apa? Tapi ternyata enggak. Itu bisa membuat kita keburu-buru. Tapi baru sadar kemudian, ini sebetulnya tentang melayani Tuhan atau melayani diri. Amruk lagi dengan ada Tuhan ampun. Aku pikir aku sudah melayanimu, padahal aku sedang melayani diri. Kebenaran itu terbuka lagi tuh. Sehingga sebetulnya kita kalau mau mencari kebenaran Tuhan dan mau melakukan, maka dikatakan berbahagia betul, karena kita akan mendapatkan limpah apa yang Tuhan lakukan, dan kebahagiaan itu akan kita menjadi milik kita. Ya. Maka jangan tapi tolong jangan mengobrol kebenaran. Kadang-kadang banyak orang saya pikir mengobrol kebenaran, bertindak salah. Oh ini kita mesti cinta kasih, tapi mencintai maling misalnya ya, dan tidak menghukum maling, ini kacau balau setengah mati. Saya lihat banyak orang yang kacau balau, jadi kayaknya baik, kayaknya apa? Sebetulnya lu salah besar gitu. Ya. Nah jadi jangan sampai kebenaran itu benar adalah Tuhan menghukum yang berdosa, membawa mereka ke neraka. Tapi Tuhan mengampuni mereka yang mengaku dosa kan, membawa mereka ke surga. Apakah Tuhan jahat karena ada neraka? Kan tidak. Tapi orang Kristen seringkali di dalam, kalau saya bilang selalu ya, tidak jelasnya soal kebenaran. Jadi mana waktunya dia bertindak itu kacau balau, tergantung moodnya, cocok sama dia apa, tak merugikan dia apa, tak posisi dia di mana. Jadi bukan kebenarannya yang jadi prinsip. Nah, ini saya pikir harus hati-hati di dalam kita mencermati, di dalam kita mengerti apa yang mesti menjadi kehendak Tuhan. Ya. Sehingga dengan itu kita bergumul, dengan itu kita bertanding, sehingga kita bisa memenangkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah ini yang mesti kita lakukan. Sikap benar bukanlah saya mau apa, saya senangnya apa. No, saya mesti perhatikan.
yang semestinya, walaupun sebetulnya saya nggak suka itu. Tapi kalau Tuhan bilang itu benar, ya nggak ada kamu suka apa enggak, lakukan. Ya, suka atau tidak, kalau di situ harus bayar mau masuk, ya bayar, kalau enggak jangan masuk. Ya. Belajar mencintai dan mengakui. Kita ambil hal-hal simpel selalu dalam hidup kita ya. Sehingga mana tata tertib yang perlu yang kita jalani, ya satu-satu kita lakukan. Kita belum tentu bisa semua kan. Tapi jangan yang sebetulnya memungkinkan tapi juga kita nggak lakukan. Nambah-nambah yang nggak dilakukan, itu kan makin parah. Karena itulah kita berlomba menghidupi kebenaran itu dan dihidupi oleh kebenaran itu sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan dan kehidupan kita menjadi berkat yang indah, berkat yang luar biasa. Nah ini yang harus kita kejar terus-menerus. Ya, kalau tidak ya kita akan ketinggalan kereta, saudara. Ya, saya yakin saudara kan nggak mau jadi orang Kristen yang ketinggalan kereta. Tapi memang kalau kita ngejar terus, kadang-kadang rasanya ngos-ngosan, capek. Begini salah, begitu salah, begini, waduh rasanya itu kadang-kadang serba ribet. Ingat ya, kalau orang main bola, penonton selalu lebih hebat. Pemain itu bodoh semua. Ya. Tapi begitu kita jadi pemain, kita jauh lebih bodoh luar biasa. Tapi memang kebiasaan jadi penonton baik itu penting. Penonton baik adalah lihat dong, kalau kamu yang main di situ gimana. Jangan asal ngomong. Gitu. Kamu tempatkan diri dulu diri, baru nilai. Waduh kalau dia gila, gagal. Tapi kalau aku udah pas satu lah, habis gitu lah. Jangan goblok-goblokin dia kan gitu. Kadang-kadang kalau saking semangatnya kita bilang, aduh gitu aja nggak gol. Habis itu duduk mikir, emang kalau kita gol, bikin gitu aja kita nggak bisa, apalagi gitu gol. Tapi ya itulah tadi kan, cuma duduk diam melatih diri gitu, ketawa sendiri gitu. Iya, ternyata saya ini berbakat sekali jadi orang berdosa. Ya susah banget jadi orang berdosa. Dengan belajar menghargai apa yang dilakukan orang di dalam kebenaran, sebetulnya kita belajar mencintai kebenaran. Lalu mulai berpacu pada diri, lalu bilang, iya, aku sendiri pun seringkali gagal, aku juga harus gitu. Sehingga kita hidup tidak sekedar menjatuhkan satu judge atau penilaian pada orang, dia nggak benar, tapi kita lupa. Disitulah mengaburkan kebenaran. Semakin banyak kita menilai ketidakbenaran orang tanpa menilai diri, kita akan jadi orang yang paling gawat. Karena kita imun terhadap kebenaran. Karena sebetulnya kesalahan orang pun bisa jadi kontrol cek buat dia. Saya sendiri pun, iya aku pun sering begitu, Tuhan ampun ya. Karena kita tahu orang ini menyakitkan, tapi kita pun seringkali juga bertindak menyakitkan. Nah itu akan menolong kita, cintailah dan bahagia. Sekarang bukan nanti di surga sana, enggak, di sini di bumi. Ya. Maka kalau seperti Eropa ya, di Amerika, nilai itu tinggi. Yang dihargai itu bukan orang kaya. Mereka yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang benar pada masyarakat, apakah dia filsuf, penulis, pemikir, begitu. Mereka itu lebih dihargai daripada orang kaya. Indonesia beda, yang paling dihargai orang kaya. Bodoh amat dia mau korupsi apa enggak. Ya. Memang hidup kita ini hilang. Tapi yuk menjadi orang Kristen bukan sok barat-barat. Karena barat juga dipengaruhi oleh pikiran Kristen. Belajar jadi orang Kristen. Biarlah kita dihormati orang karena benar. Karena beda ya. Kalau kalian karena dihormati karena kaya, satu waktu miskin orang tak respect. Saya lihat banyak orang begitu. Padahal orang masih respect sama dia pun dia sendiri yang gelisah. Karena selama ini dia bangga karena kayanya. Begitu kayanya habis dia gelisah. Semua orang hargai saya lagi pagi gini. Kadang-kadang saya lagi bingung. Lu ngomong miskin, apa ini miskin? Gila lu masih punya ini, punya itu, punya. Tapi heran. Dia gelisah dengan keadaan. Bertahun-tahun saya mesti ngajarin orang begini supaya hidup. Tapi sadar betul bagaimana merubah konsep itu tidak gampang. Ya. Akhirnya Alkitab, kebenaran, persekutuan cuma aksesoris. Ya. Hanya saja memang dalam tanda petik untunglah dia dari situ sehingga jatuhnya nggak terlalu dalam, kira-kira gitu. Cuma nyangkut doang, tapi bangun juga enggak. Jatuh gedebuk nyangkut, cuma nggak patah gitu. Tapi bangun juga enggak. Sehingga pelan-pelan, aduh bangunnya lama banget. Padahal mestinya kalau dia mencintai kebenaran penuh dan utuh pasti dia akan bangun. Ya.
sehingga tidak melakukan itu sebagai hanya menjadi bagian untuk menutupi semacam aksesoris lah ya. Jadi kita jadikan kayak bedak di muka ya, karena hujan dia luntur semua sudah. Mau bertahan berapa lama sih, keringat juga agak rontok kan. Nggak akan lama kalau cuma jadi aksesoris. Jadi harus jadi magnet hidup kita kan. Dia harus energi, jadi tenaga gitu ya. Tidak boleh jadi aksesoris. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Oke, saya stop sampai di sini supaya ada waktu kita berdiskusi. Mari, siapa yang mau bertanya silakan. Ya. Saya mau bertanya Pak Pendeta. Baru-baru ini saya dikagetkan dengan teman yang kirim foto. Itu dulu ketua persekutuan di kampus kami. Bagaimana dia berpindah dari Kristen ke Muslim, udah pakai baju koko, istrinya pakai jilbab, dan dia menggendong 2 orang anaknya. Kalau saya sampai berpikir beberapa hari, kok bisa ya? Karena dulu dia adalah seorang tipe yang menjadi figur di kampus, yang membawa banyak perubahan di kampus, gitu, pemikir, yang membuat kampus itu yang tadinya banyak pengajaran yang menyimpang-menyimpang dikembalikan seperti ke arahnya yang benar gitu. Dan dia yang udah mengerti benar tentang kebenaran, dan ini firman Tuhan itu udah dalam benar, sampai kita tuh banyak yang bertumbuh melalui dia gitu ya. Terus saya pikir, apa yang menyebabkan orang seperti itu bisa berubah gitu? Apa dia gak ingat sedikit juga kasih Tuhan itu sama dia? Karena dia kan udah banyak mengerti sekali mengenai kebenaran firman itu. Saya bilang gini, yuk kita telepon dia, kita tanya kenapa. Tapi saya bilang gini, saya mungkin disalahkan. Dia bilang, teman saya bilang, kamu kurang punya kasih sama dia. Bukannya kurang punya kasih. Kalau dia mengerti setengah-setengah kebenaran, bolehlah kita kunjungi. Tapi kalau dia udah mengerti, apakah nanti jadi perdebatan? Dan memang dia sudah memutuskan begitu, apalagi di fotonya itu kelihatan dia cerah sekali gitu mukanya. Tapi saya hanya berpikir, kok bisa ya gitu? Seperti itu menurut Pak Bima. Dan jadi saya mulai berpikir, waduh, anak-anak saya juga bisa dikacaukan kalau nanti masa depannya tiba-tiba begini. Jadi apa yang harus kita lakukan juga untuk anak-anak kita supaya jangan terkecoh, atau mungkin karena perempuan itu. Tapi saya pikir kok dia tipenya bukan seperti itu dulu, kok bisa seperti itu gitu ya. Pertama, kenapa kita mesti kaget sebetulnya? Yudas 3,5 tahun ikut Yesus, dia jual ya. Apalagi cuma pindah agama, lebih ringan sebetulnya kan. Nah, yang jadi kesalahan kita adalah tadi, ketika rutinitas keagamaan kita jalankan, ketika knowledge, pengetahuan keagamaan kita punya, kita pikir kita sudah segalanya. Selama pengetahuan bukan milik hati, cuma milik otak, ya milik otak. Besok ada pertimbangan lain, dia lain lagi. Sehingga itulah makanya dibilang supaya firman itu menyatu dengan hidup kita, menjadi milik batin kita, bukan otak ya. Jadi kalau debat meyakinkan. Semua motivator itu yang bikin seminar, kalau mau meyakinkan itu kan namanya retorika. Tapi keyakinan emosional ya, jadi kita yakin, kita dengar betul, itu retorika. Maka banyak gereja sesat, ajaran sesat, banyak pengikut. Itu akhirnya kok bisa banyak ya? Ya itu faktanya. Nah makanya tadi saya bilang, mencintai kebenaran tidak sesederhana yang didengungkan. Ya. Mencintai kebenaran adalah dihidupi oleh kebenaran yang memberikan kekuatan melakukan. Maka dikatakan pohon dikenal dari apa? Bukan pengetahuannya. Ahli Taurat, imam-imam itu kan pada ngerti Alkitab semua ya. Malah mereka kasih tahu orang Majus bahwa Mesias akan datang dan lahir di Betlehem. Tapi mereka juga yang salibkan Yesus. Gimana? Nah, karena itu ini harus memang menjadi penting bagi kita. Kasus ini mengingatkan bahwa tidak tentu pengetahuan yang hebat adalah kehidupan yang luar biasa. Anak-anak di sekolah minggu, kalau dia sekolah-sekolah Kristen, lalu kita pelajaran cerita guru, pasti dia pintar. Karena dia sudah belajar itu. Anak yang sekolah negeri pasti lebih bodoh dari yang sekolah Kristen. Pengetahuan Alkitab, ayat hafalan, bapaknya ini siapa, anaknya siapa, pintar-pintar semua. Jangan senang dulu. Saya selalu bilang, kalian pelayanan, tapi sorry ya. Selama pelayanan adalah aktivitasmu, kamu udah ada. Jadi kamu mesti berpikir diri, cara kamu sudah melayani Tuhan atau enggak. Oh kalau gini, mereka bisa marah, ribut, ada masalah gitu kan. Saya cuma bilang, kamu bilang kamu pelayanan, tapi kenapa gini? Ya, jadi kamu melayani siapa sebetulnya? Anak-anak kita harus ajar dan belajar. Kamu melayani dirimu, apa melayani Tuhan? Jadi anak-anak saya kalau kegiatan,
Orang bilang masih hebat. Bagi saya enggak. Kamu harus belajar. Karena saya pun tahu satu waktu mereka juga bisa goyang. Bisa. Omong kosong enggak. Maka saya tidak boleh menjadi salah menduga. Karena kalau anak saya udah mampu, udah hebat, enggak. Anak-anak di kampus di mana mereka sudah diminta mimpin kelompok apa segala macam. Ya. Kadang-kadang anak saya, waduh aku lagi duduk sama dosen, dulu nanya lagi kalau gini gimana Pak gitu lah. Ya. Tapi saya selalu ingatkan, knowledge is a knowledge. Ya, pengetahuan bukan kehidupan. Nah, maka harus menjadi kehidupan kita kan. Tetapi memang pengetahuan dasar pertama lagi kan? Tapi melakukan menjalani. Aspek yang kedua, perjalanan hidup orang ketika dia berpikir Kristen itu gini. Ternyata ada titik di mana dia dikecewain orang Kristen. Entah karena pacaran putus, entah karena 1001 macam lah. Atau dagang dibohongin, atau dia kecewa. Sama aja orang Kristen, karena yang dia lihat bukan Kristus. Ini kegagalan banyak orang Kristen yang dia lihat lingkungannya. Kita kan juga bisa kecewa dengan lingkungannya. Tapi apa hak kita kecewa dengan Kristus? Di gereja itu kan banyak orang-orang yang berwajah malaikat berhati setan kan. Emang kalian pikir semua di gereja itu malaikat semua? Jangan bilang jemaat biasa, pengerja, majelis atau pendeta pun sama kok. Bisa semua. Karena itu bagaimana kita melihat Kristus dan realita yang ada bahwa yang namanya pengurus gereja ataupun pendeta bisa bengkok-bengkok jalan. Hubungan kita sama Kristus beres nggak? Kalau nggak, ya kita terdongkel kan? Karena itu. Lalu dia mengambil keputusan menikah dengan yang beda agama, pindah agama. 1001 alasan. Bisa ekonomi, bisa kekecewaan, dia bisa kisah pertolongan, belas kasihan, macam-macam. Ya, jadi kalau kita runut secara psikologis ya, selalu ada buntutnya. Tapi yang terakhir, bagaimana dengan kita? Tetap aja bicara, kasih tahu. Bicara kan tidak harus menggurui. Beritahukan dia, ingatkan dia. Apa nggak? Oh, dia lebih pintar kamu dari kita, nggak masalah. Karena jangan lupa, ketika orang melanggar kebenaran, dia akan bodoh soal kebenaran. Cobalah diskusi. Karena dulu dia ngajarin kita, sekarang kita ngomong dia kelepotan nih, karena dia menabrak kebenaran. Maka tontonlah talk show, dokter ekonomi semua itu. Goblok semua mendadak kalau ngomong. Karena ada yang ditutupinya. Menteri kan bukan orang bodoh itu. Iya kan? Sama kayak kemarin ketua SKK Migas yang profesor doktor itu. Oh itu bukan korupsi tapi gratifikasi kali ya yang saya terima. Kan lucu setengah mati kita dengerin. Ini lo menteri profesor doktor ITB goblok atau membodoh-bodohkan diri. Datang lagi menteri SDM kan ada di sekjen uang. Oh itu mungkin apa cash, petty cash 200.000 US. Lah petty cash 200.000 dolar pula lagi semuanya bukan rupiah. Itu kan tolol-tololan semua. Kenapa? Jawabnya gampang karena yang ditutupi. Kan jadi aneh kan? Sama kayak presiden, bukan orang bodoh itu. Kalau ujian Inggris apa segala macam katanya kalau di kampus itu bisa A terus itu. Tapi putusannya aneh, bina ajaib semua. Kenapa? Karena tidak tegas kan? Gampang untuk tahu itu. Belepotan semua mau dibenerin, semua mau dibelain. Berbahasa basi. Kemarin bilang ekonomi bagus, hari ini ngomong ekonomi memang ada lemah. Apa lemahnya? Emang lemah dalam seminggu apa? Berarti lu, kalau dia ngerti, kemarin lu bohong kagak sadar ya? Sekarang udah ke pojok nggak bisa bohong, kemarin masih bisa bohong. Harga sama sih bagus, padahal bukan hasil usahanya. Sekarang udah jelek ngomong, iya ada yang mesti diperbaiki, internal, eksternal. Loh. Memang fundamental kita busuk dari kemarin. Nah itu contoh. Ya. Jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, ketika kita belajar dan kita perhatiin, kita akan kaget. Banyak hal yang kita kurang pahami. Ya, jadi karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengerti sepenuhnya bagaimana harusnya kita hidup kehidupan ini, bagaimana harusnya kita jalani semua. Ya, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini jangan terjebak dengan fenomena ya. Jangan lupa Alkitab itu sudah clear. Yang menyanyikan Tuhan Yesus itu bukan orang bodoh, itu bukan preman ya. Imam kepala loh. Kagak tanggung-tanggung. Sekelompok orang kan itu ya. Sekelompok imam dan rapat pula lagi tuh di gereja untuk mutusin menyanyikan Tuhan Yesus. Nah dosa membuat orang buta itu betul. Jadi jangan ukur logika, tapi memang bisa menyilaukan ya kan. Ya, banyak sekarang kadang-kadang kalau kasih alasan itu saya ketawa-ketawa ya udahlah memang alasan aja lah. Ya.
yang belok agama, kesaksian sana sini tak tahu belok. Kemarin saya di Singapura juga begitu. Pak, saya lu kok pindah agama gitu, saya nggak menduga Pak, padahal aku bimbang. Saya bilang, ya, apa yang nggak diduga? Di panggung terusnya sih udah sama Tuhan Yesus 3,5 tahun kan? Dijualnya juga Tuhan Yesus itu. Ya, itulah panggung. Apalagi kalau cuma artis atau cuma orang kerja yang kebetulan yang ini perhatiannya ekstra. Banyak alasan. Tapi saya menemukan memang banyak kemudian satu pernah menarik. Udah ketemu sama saya ngomong, jadi akhirnya dia mau nikah sama Islam, orang tuanya nggak setuju. Akhirnya Pak minta tolong, oke, kita ketemu makan. Yang laki tanya apa, saya jawab yang Islam. Tapi dia tetap mereka aja jadi nikah juga. Tadi alasannya adalah karena banyak hal yang salah di Kristen. Saya jelasin. Akhirnya nggak bisa jawab tuh laki, nikah juga beda agama. Lalu kemudian istrinya pun akhirnya apa? Ya sebetulnya ke sebelah lah kan gitu ya. Kenapa? Karena memang saya tahu alasannya udah kelihatan sih. Selalu bilang, iya saya dulu memang Katolik Pak, tapi putus kata dia. Kayaknya ini Tuhan kasih cocok. Gila nggak? Kok Tuhan kasih? Kemarin Protestan putus, Katolik putus, dapat Islam cocok. Tuhan kasih. Lalu nikah. Ya. Karena kemudian tadi kan ada need yang memang kebetulan jadi nggak mau lagi hilang kan. Takut hilang sambar aja biar juga beda agama. Dalih kan bisa ditambahkan kan, terjadilah pembenaran. Nah banyak juga yang sekarang sudah nikah mau balik lagi ke agamanya. Wah saya udah salah jalan gini. Saya cuma bilang, kamu salah jalan 15 tahun baru salah jalan, lucu juga ya. Sama aja kayak orang langgar perboden 15 kali udah betul, perboden salah ya? Buset. Ya perboden salah lah. Bagaimana bisa bertahan di situ kamu tinggalkan Kristus? Ya, lalu bilang saya salah jalan. Kenapa datang kesadaran? Sebetulnya bukan juga dia sadar murni, karena pasangan yang diharapkan mengayomi itu sudah mulai agak berubah, sehingga ada titik balik dia loh. Kok gini? Titik balik ke cewek ini membuat dia murni. Ya aku tinggalkan agamaku, aku sahkan Kristus. Itu kan sebetulnya psikologi agama. Belum tentu kalau dia balik dia jadi baik, belum tentu. Itu cuma karena situasi. Dia pikir kalau dia ke agama seberang ini lebih baik, ya memang cinta tadinya kan. 15 tahun kemudian berubah. Baru dia shock. Nah banyak sekali sebetulnya sentuhan-sentuhan psikologi. Makanya Alkitab itu menarik, banyak dipanggil apa? Ya itu dia. Karena banyak gereja itu dipenuhi oleh orang-orang yang hanya berpengetahuan akan Tuhan tapi tidak berkehidupan. Sehingga mencari Tuhan lebih karena kondisi-kondisi psikologis, sosiologis yang dialaminya. Tapi bukan karena sungguh-sungguh dan pergumulan. Jadi yang gitu itu akan banyak. Makanya haus dan lapar akan kebenaran itu tidak sama dengan memenuhi kepengetahuan, tapi melakukan. Tetapi bagaimana kita melakukan kalau kita nggak tahu? Kita mesti tahu dulu kan. Tapi lakukan, jalankan. Dan itu akan menjadi proses pengujian pada keimanan kita. Jadi memang akan banyak. Tapi kalau ada kesempatan bicara, mah bicara. Iya dia kadang ada masalah. Tapi satu kalimat kita akan selalu jadi benih yang bertumbuh seturut dengan Roh Tuhan. Ya kita just remind. Saya cuma ingatkan dulu, saya rasa belajar banyak dari you. Tapi kamu gini saya jadi bingung. Oh dulu saya salah gini-gini. No, yang kamu ajar benar. Tapi bahwa kamu memang berbalik dari kebenaran itu juga benar. Nah cobalah cintai kebenaran itu kembali. Belajar. Tapi jangan lupa, setiap orang membenarkan dirinya akan makin kokoh di posisinya. Ya. Jadi kalau orang kamu salah, makin dia tunjukkan bahwa dia benar. Miris ya. Jadi kalau dia pindah agama, katakan jadi Islam, dia kan sholat terus. Cuma menunjukkan dia benar. Dia kan berusaha baik supaya orang nggak bisa bilang dia salah dan jahat. Padahal itu sebetulnya kamuflase. Lalu sampai mentok buntu, ketika dari Islam bisa cewek dia balik lagi. Begitu juga di Kristen, kecewa balik lagi. Nggak usah heran kalian. Makanya gereja sebetulnya yang terlalu double. Wah ini bertobat, ini terima Tuhan, apanya hebat? Ya gak ada kan yang luar biasa ya. Kemarin makanya ya, pola hidup sekarang kan ada cerita, oh dia bertobat kenal Kristus, waria jadi apa? Jadi pria baik, berkenal Tuhan apa? Kemarin saya lagi di TV One, aduh, nonton acara belum berangkat ke Singapura, seorang waria
apa itu judul apa acaranya itu saya lupa lagi. Jadi seorang waria yang hidup perempuan, jadi perempuan lama di London, terus dia dengar sholat dengan azan, terus dia bertobat, sekarang punya anak 2, ngomong aja masih kayak perempuan banget. Tadi jadi perempuan bukan waria, sorry, betul-betul jadi perempuan. Ya, sekarang udah punya anak 2, Allah Subhanahu Wa Taala baik, segala macam lah. Ya, satu lagi datang dari Inggris, dari Australia juga begitu. Bagaimana dulu dia hidup jahat, dia joki, ya. Lalu sekarang dia terima Tuhan. Saya sudah belajarin semua agama, Islam paling benar. Tentu kan saya duduk sini diam dengar kan. Ya dia bilang seperti gadget lah. Kalau itu ada gadget, ini model lama, ini model baru, itu gimana model baru dia bilang kan. Nah, ya begitulah kita Islam. Maksudnya model lama itu Kristen. Dia lupa sesudah Islam banyak agama lain, banyak yang baru-baru. Kenapa gak pindah lebih baru lagi? Termasuk sebetulnya dia lagi jadi perempuan, itu agama yang paling baru. Dia lihat ke situ. Bisa ngerti? Buat saya gampang kalau mau ngobrol itu. Tapi saya juga ngerti kondisi psikologis tadi. Jelas ya? Makanya ini perjuangan itu. Ada lagi? Bagaimana Pak cara kita untuk melihat seseorang itu benar-benar dia yang harus ditolong, apa penipu itu? Contohnya gini Pak. Jadi ada seorang datang ke saya begini. Saya sudah ini gitu loh. Sudah merasa iba sudah memang ini, ya ini perlu ditolong. Tahu beberapa hari kemudian datang lagi, oke. Oh iya, kok saya datang gitu. Beberapa hari kemudian datang dari teman saya bilang, situ datang ya ke rumahmu. Iya. Karena niat saya juga harus menolong dia nih sampai sembuh gitu loh maksud saya. Wah penipu itu udah semua dijalani. Langsung dek jantung saya kurang ajar. Saya datang besok tidak berjalan ini. Gimana Pak caranya kira-kira Pak? Apakah bagaimana caranya melihat yang harus perlu ditolong itu atau gimana? Sebetulnya itu kan logika sederhana. Kita jangan pakai rasa dulu baru otak. Pakailah bareng-bareng. Kalau orang minta ditolong apa kenapa ya mau cari tahu dulu. Ya, karena dulu pernah kejadian di gereja juga banyak. Kasih sekian, akhirnya hilang. Udah hilang 2 tahun, 1-2 tahun datang lagi, sakit lagi, judulnya sama dulu sakit sekarang sakit. Terus mau minjem lagi. Ini kalau kita lihat perhatiin polanya ya nggak berubah-berubah juga. Saya selalu bilang kenapa sih sakit kamu jadikan alasan? Sakit kamu terputus seumur hidup gara-gara ini. Ya. Jadi kadang-kadang memang dia ada sakitnya, memang sakit. Tapi kebetulan 10 jadikan 100 jadi cari makan itu yang gawat. Maka saya bilang kamu sendiri nggak menghormati hidup, membuat orang berbelas kasihan dengan keadaan itu lalu memanipulasi. Saya bilang pinjam tapi nggak balik gitu, kan jadi kacau. Kalau minta dapat dikit, jadi minjem supaya banyak, tapi nggak balikin. Nah, yang lucu itu nanti 1-2 tahun lagi balik lagi. Anda tolong begitu, jangan beri emas jangan beri mutiara pada Alkitab jelas kok. Nah cuma kenalin itu makanya perlu kepekaan. Kepekaan itu kalau kita cinta kebenaran pasti ada kepekaan. Kepekaan membuat kita hati-hati. Ya. Jadi jalan. Kemarin di Mika saya habis marah-marahin anak-anak. Kalau kita lihat satu kasus gitu. Ya. Akhirnya ini orang belok sana belok sini, sampai saya naik darah karena Mika dianggap memeras gitu. Anaknya kita kuliahkan, dia bilang begitu lah, kau bayar apa yang dibayarkan kamu? Wah ribut lah, mau harus yang langsung. Sampai saya udah naik darah, saya bilang udah kamu pulang. Satu hal kamu dengar dari kalimat saya, tidak akan pernah kamu tahu apa bahagia dalam hidup ini. Apa yang kamu cari akan habis semua. Itu dua saya. Saya marah setengah mati karena kamu main pada bukan soal urusan saya. Ya. Tapi ketika dibebali begitu, bilang kalau nggak mampu, ya mampu selesai. Kenapa petani yang punya tanah di sana punya ini saya bisa bayar, tapi begini ini lembaga kan sudah mau menipu anak saya. Loh, gimana nggak edar? Ya, udah kau bunuh, dan itu dosa sama Tuhan. Tuhan hukum dia terus sampai dia sadar dan apa? Tadi saya kalau dengar ya, itu saya. Karena Paulus pun bilang Alexander kuserahkan pada setan sampai dia sadar palem baru. Supaya orang tahu jangan main-main dengan kebenaran. Membicarakan itu sebagai penipuan bagi saya kejahatan yang mengerikan. Ya. Jadi
Jadi anaknya dulu suaminya dia divorce sama suaminya, mamanya di sini, anaknya di sana. Bapaknya ini nggak sanggup biaya, kita ambil beasiswa, bawa ke Jakarta. Ini mau sama mamanya setengahnya menculik, gila kan? Ya, kan ada kontrak, ada apa semua kan kalau mau putus tengah jalan. Yang lain-lain orang kaya bayar semua. Karena ada yang married tengah jalan kecelakaan, hanya suaminya datang, ya uang kuliahnya ya balikin. Kan? Ini babalik ke karuan. Udah jelas uang pendaftaran anak-anak tanda tangan udahlah kau bayarin aja, jangan terlalu banyak lagi ngomong kan. Bawa putar-putar lalu bilang lagi Mika salah. Waduh itu saya naik darah. Tapi saya salah di kantor karena sebetulnya di tag-nya begitu saya mundur ke belakang banyak yang kacau balau. Nggak clear waktu itu tuh omongnya, lalu standarisasi semua kan, form-form apa mesti diisiin semua. Karena selalu saja ada ular di tengah-tengah kebaikan kita. Nyiris. Padahal mamanya ini saya tahu, mamanya di sini pun. Nah, saya sebetulnya ada sebagai manusia takut juga dalam, ngeri juga, ngeri dalam kode gini. Aduh, ini anak mau jadi apa nanti? Tapi anaknya juga memang pelit-pelit nggak karu-karuan. Karena mamanya itu tinggal sama laki, saya mereka. Laki yang belum punya suami, gendeng. Dagang udah nggak karu-karuan. Jadi saya takut itu anaknya ditidurin lagi sama bapaknya. Saya ngeri-ngeri aja sebetulnya. Tapi biarlah kalau kau bangun jurang untuk kau mau ke situ ya terserah. Kita kasih tahu benar kau mau kecemplung. Karena jangan lupa Tuhan itu bagi saya adil. Ya, dia akan menghukum orang-orang yang salah. Sehingga keadilan Tuhan tapi tidak dengan segera berbuklak datang muncul. Maka kita mesti peka. Jadi kemarin saya bilang di bawah saya mesti briefing lagi. Ini pun balik saya Singapura apa ke Kalimantan salah satu juga kita mau diskusi. Supaya jangan kalian pikir kalau baik itu jadi diobral. Nah, jadinya begini. Tapi kita sering juga kalau ngeluarin anak, kok nggak boleh dong masa sekolah Kristen keluarin kan mesti nolong gini. Kadang-kadang saya bilang tadi penonton selalu lebih hebat dari pemain bola. Kamu mulai dulu di sini, kamu yang kerjain baru ngomong. Ya kita juga keringat dingin ngurusin begitu. Kalau bisa nggak usah kita urus kalian. Ya bagaimana menghasilkan anak-anak bermutu. Kadang-kadang kita nangis ngeluarin anak. Tapi saya memang tidak mau anak nakal itu ada di asrama. Saya nggak mau satu tumbuh samanya. Diurusin Pak, ya kau yang urus. Kau bikin lembaga untuk ngurusin anak nakal. Saya kasih ke kamu. Saya ngurusin anak yang baik-baik supaya di sekolah dulu udah pintar. Karena kita nggak cukup waktu. Ngurusin aja kita ada keteteran. Kita bukan sekolah anak nakal yang spesial ke situ. Nggak mau dia merusak di dalam. Ada resiko kan? Tuhan Yesus saja dia bilang pokok anggur rantingnya kagak ada baunya ditebang sama dia. Masa kita nggak boleh menggal sih? Ya, nah jadi kasih itu jangan dibikin murahan, jangan pelecehan. Nah kebenaran itu memang menyakitkan. Ya. Itu yang mesti kita pikirkan. Jadi dulu saya ingat betul ada orang mengkritik pelayanan kita lalu dia mau bikin pelayanan. Saya bilang bikinlah di dekat kita juga. Jalan 2 tahun cuma keluar bubar semua. Ditipu kan. Kita jadi ketawa-tawa. Akhirnya saking malunya dia udah ribut sana sini, dia tanah udah gak bisa balik lagi, udah ribut sama orang situ. Diserahin ke kita tanahnya. Itu aja kita punya jalan ke jalan raya. Kalau saya pikir-pikir lucu juga sih. Cara Tuhan. Dia marah-marah, ada orang pelayanan gini. Dia marahin orang, saya bilang kalau saya ditanya, jangan, dia yang salah. Dari dulu kita juga udah kasih tahu sebetulnya. Kalau dia mau pelayanan sendiri oke, tapi ya kita kasih tahu nih, jangan sama ini, jangan sama ini, hati-hati. Dia tunjukkan kita salah. Pelayanan nggak boleh begitu, curiga-curiga sama orang. Dia pergi, kena tipu habis, ribut. Miris ya? Nah itu sebab kita bilang tadi, saya bilang tadi ya hati-hati dalam pelayanan. Percaya kalau kita lihat Tuhan Yesus itu kan, ada yang dihardinya kan, ada yang diusirnya kan. Malah dia bilang pemimpin agama itu di Matius 23 kan, celakalah kalau ditawar ke neraka kau masuk, tapi kau tutup juga pintu surga. Itu clear loh ucapan Yesus ini. Kita seringkali basa-basi. Jangan benar-benar, iya kan? Jangan tambah, jangan kurangi. Nah begitulah terhadap penyakit. Jadi cuma ya kita sampaikan dengan bijak. Ya sorry. Ya, kalau saya keluarga udah tahu nih dia itu, dia minta pinjam anak mau kuliah apa gitu. Ini udah biasa lah keluarga gini-gini paling sering ributnya.
minjem kagak bakal balik. Udah kalau masalah gini, kita di rumah itu udah sepakat semua, nggak ada pinjam-pinjaman sama keluarga. Jadi mau pinjam berapa kita nggak mau, kita cuma bantu segini, selesai. Kita udah ngasih beres. Ya, jemaat kalau ke saya juga minta tolong pinjam, saya nggak mau. Nggak ada pinjam, Pak tolong saya mau aturin gini. Kalau atur saya kenalin Pak, banknya saya telepon lagi. Itu dari gua, tapi tolong cek betul-betul, kalau nggak jangan. Banknya lapor lagi. Pak Bingman terpaksa saya tolak, ini kenapa? Soalnya jaminannya pun surat tanah yang sudah dijaminkan ke bank lain, bagaimana bisa? Ya jangan kasih, saya bilang. Gila kan? Berarti kan nakal. Simple ya. Jadi bukan berarti karena kita teman lalu kalian apa minta apapun harus dikasih, nanti dulu. Kita bisa teman jadi baik karena nggak ada masalah. Begitu ada masalah kita jadi musuh yang baik lagi. Daripada jadi musuh mendingan jangan ada masalah. Ya, maka jangan pinjam kan kalau nggak kasih kalau mau nolong. Tapi dengan catatan toh, ngasih belum tentu dia jadi lempeng. Anggap aja uang hangus sudah. Karena bisa jadi macam-macam. Lebih gila lagi kita udah ngasih, dia cerita lagi kalau saya minta uang Pak minjem Pak dikasih mau Pak Bigman. Loh, gila nggak? Padahal kita udah ngasih. Memang yang pinjam aja kita nggak kasih. Saya nggak ditolong. Nanti udah ketahuan ngasih, dia dikasih sih. Padahal saya perlu 10 juta cuma segini. Gila kan? 10 kan mau minjem, mau kasih 100.000 bisa itu udah baik kan? Heran. Tapi itu loh. Gila kan? Kita masih diomongin. Padahal nggak ada kewajiban kita mau ngasih. Nah itu. Jadi kalau benar itu, daripada kita tergorok, nah kita mesti berhitung. Jangan tolong orang salah, karena itu tidak benar. Maka jangan beri mutiara pada daging. Tapi jangan bilang kau babi jadi tidak kasih mutiara. Jangan gitu. Perang dunia langsung. Ada lagi? Satu lagi Pak. Yuk. Tadi Bapak kan berbicara soal yang homo itu ya Pak ya. Kalau saya punya pengalaman pribadi, saya punya langganan. Maksudnya dulu homo. Bukan. Jangan ngomong ya sembarang dong. Maksud saya. Saya punya langganan tukang salonnya Pak ya, di orang Bali. Dia tuh homering gitu kan. Jadi saya sih nggak pernah nyinggung soal kamu masuk Kristen atau gimana. Dia cuma nasihatin dia bahwa itu nggak benar dan sebagainya. Belakangan tiba-tiba dia bilang, mungkin saya udah dibaptis, dia bilang gitu. Saya udah jadi jemaat di oleh saya sudah ya Pak ya, di Pak Niko. Oh baguslah, saya bilang Andi, saya bilang gitulah. Tapi kamu harus tinggalin dong itu semua bla 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 bla. Oh iya Bu, saya sadar bahwa itu salah. Terus saya bilang Tuhan tuh biar bagaimana menciptakan tuh dua. Jadi nggak ada tuh dari zaman dulu juga homo tuh nggak ada. Terus saya cerita soal homo. Belakangan dia nikah kan Pak ya. Nikah dengan kebetulan orang Kristen juga, Chinese. Terus mereka jadi hidup ya kalau menurut saya mereka hidupnya baru ya Pak ya, jadi manusia baru. Terus dia mereka melayani dan apa gitu ya Pak ya di Pak Niko itu. Saya lihat secara kasat mata saya sih dia udah melakukan ya Pak ya. Nah, malah saya udah pernah bawa ke Bapak di PP. Di PP saya bilang yuk ikut saya yuk, saya bilang gitu. Kamu kalau itu ya kalau di Antioquia saya bilang itu kita kita juga mendengarkan janji-janji yang indah, saya bilang kita mendengar mengupas, kita boleh lebih mengenal lagi Kristus, saya bilang gitu. Oh iya lah Bu, tapi saya udah di mati kok nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah itu menurut Bapak gimana? Apa ya? Kan kalau itu kan dia dari Islam ya Pak ya. Kalau dia dari itu apa dia emang udah ada berubah betul-betul emang. Saya nggak berani ngomong karena saya paling tidak suka ngomong fenomena. Makanya saya bilang tadi justru di Buddha pun ada cerita itu. Nah orang Kristen pasti anggap itu paling hebat, luar biasa di diekspos segala macam. Besok-besok kita nggak tahu apa yang terjadi karena kecenderungan tuntutan sosial. Banyak juga orang homo capek, jadi waria capek, lalu cari identitas. Tapi kewaliannya nggak hilang. One day dia bisa jatuh lagi, bisex. Saya temukan juga banyak case. Wah suami cerita nggak tahu deh soal ternyata
Kayak istrinya cerita udah suaminya hebat loh, ternyata suaminya punya simpenan, bukan perempuan, laki. Nah jadi fenomena beragama ini memang gendeng sekarang. Nah celakanya gereja ataupun apa kita bilang terlalu gampang bikin legalitas ini itu, karena itu jadi promosi sih. Jadi iklan kan, oh dia bertobat deh. Itu sebab saya bilang tadi, kenapa sih orang Kristen mesti gitu-gitu di itu? Belum teruji kok udah diomongin. Udah pelayanan apa? Kalian masuk pun saya suruh apa juga gampang ikut, pasti langsung pelayan. Tapi saya nggak bakal lakukan itu, sorry aja. Bukan apa-apa. Tapi mau nyentuh ribet lagi, oh bukan. Kita juga kadang-kadang sadar kok. Kadang-kadang ada kita lakukan juga nggak ideal sebetulnya. Tapi yang mau apa lagi, nggak ada orang kasarnya gitu. Kadang-kadang juga ada pilihan begitu. Nah itu sebab kalau kemudian ada kejadian juga nggak kaget. Semua bisa terjadi. Karena hari ini orang kita lihat baik, besok enggak, biasa itu. Kita ketipu kan. Nah tapi kita kan nggak boleh judge orang yang sudah itu, biarkan aja. Tapi jangan buru-buru memberikan nilai tinggi. Karena perjalanan hidup itu tadi. Makanya saya bilang ini bukan cuma di Islam atau di Kristen loh. Agama lain pun banyak. Ya kan? Nah, kisah-kisah yang kita lihat lagi ada juga orang tidak beragama, artinya orang ateis cenderung ya, free thinker. Juga balik. Nggak mau lagi di homonya, ataupun kemudian dia laki-laki jadi perempuan lalu taruh balik lagi. Banyak sekali ceritanya. Tapi sorry juga, saya nggak mau sebut nama, udah pelayanan. Tapi tetap aja hidup homonya jalan juga. Ngerti ya? Kayak kalau kita sadis amat ya, kita kaget-kaget kan. Gila lu Pak, dia nyanyi, udah khotbah lo Pak, tapi kok masih sering jalan sama pasangan bawa laki juga kan? Emang kenapa kalau ada khotbah? Padahal kalau dia khotbah Pak, ya semua orang dengerin nangis, kalau dia pimpin nyanyi nangis Pak. Loh orang-orang kalau kecenderungan homo begitu, perhatian itu mah luar biasa itu. Penuh perasaan itu, memang bisa bikin orang nangis terus itu, paling jago itu. Homo itu paling lebih hebat kalau dia laki ya. Homo lebih hebat daripada laki-laki normal. Perhatiannya keren. Nah jadi kalau pelayanan begini kan, semua apinya setengah mati, kecenderungannya begitu. Kita kaget kan kadang lihat lebih hebat tuh, dia luar biasa, lo gini kan. Banyak perempuan jatuh cinta senang setengah mati, lalu mereka nikah, tapi nggak hilang. Hanya apa? Dia nikah punya anak, memang dia normal kok dalam hal jenis kelamin kita bilang sistem itunya. Jadi cuma di dalam perilakunya yang jadi masalah. Sehingga kemudian dia bisex. Dia punya selingkuhan laki. Orang pikir kan udah punya anak, hebat tuh kan gitu ya. Udah punya anak sekarang udah normal. Siapa bilang? Makanya pohon dikenal dari apa? Perlu waktu. Nah, sama kayak tadi ya, di kampus pemimpin kok toto begini, itulah waktu. Tapi waktu juga akan membuktikan nanti akan dia tetap di situ atau memang orang panggilan. Kalau orang panggilan Tuhan satu waktu juga dia akan balik. Jangan ngerti ya. Ada waktu orang bisa miring tapi balik lagi. Petrus pun pernah miring, balik lagi. Makanya, tapi itu yang kita bilang tadi waktu yang panjang yang kita nggak tahu. Ini hidup harus hati-hati. Kalau balik gitu Pak, misalnya seperti case tadi lah, ya, dia seberang lain kembali ke Kristen, gimana Pak itu? Tapi di Alkitab dikatakan tidak ada lagi pengampunan bagi dia. Di mana nggak ada pengampunan? Ada Pak. Nggak ada di mana? Ibrani ada di Kristen. Baik, Ibrani itu. Kalau ada orang yang murtad, dikatakan, tapi aku berkata tidak di antara kamu, itu pengandaian. Jadi nggak ada orang keluar dari Kristen lalu dia murtad misalnya, balik lagi lalu nggak ada pengampunan. Pengampunan tetap pengampunan. Kalau memang baliknya balik murtad. Masalahnya adalah kualitas hati kita nggak tahu, yang kita tahu kan cuma keagamaan. Dia dulu dibaptis, sekarang dia 2 kalimat syahadat, itu aja kan. Tapi itu kan dikatakan Pak sudah menyalibkan kembali. Beda, itu gambaran di Ibrani itu beda, itu pengandaian. Tapi tidak akan ada orang pilihan betul begitu. Kalau begitu memang bukan pernah jadi pilihan, itu beda ya. Maka orang yang dipilih nggak ada itu dibilang 2 kali, karena memang tidak mungkin pilihan begitu. Logikanya dulu. Jadi Paulus mau bicara apa ya? Penulis Ibrani mau bicara sama orang Ibrani. Kalau betul kau sudah disalib dipilih nggak bakal begitu gitu. Karena orang begitu nggak mungkin balik lagi. Karena memang tidak mungkin orang pilihan begitu gitu. Saya nangkap.
Itu pengandaian, bukan peristiwa. Iya. Kalau memang sejak dulu dia nggak pernah percaya Kristus, cuma jadi Kristen-Kristenan, dia bukan menyalibkan kembali, memang dari dulu menyalibkan. Baru titik baliknya sesudah di sini. Makanya saya bilang tadi, jangan berpikir ya, orang ini orang pilihan karena kegiatannya, dia aktif di gereja karena jabatannya, dia pendeta. Enggak. Oh, ini kenal dari buahnya. Makanya nggak mungkin apa dia kan pendeta, nggak mungkin dia bohong. Ya ini naif amat. Pendeta rajin bohong banyak. Jangan bilang nggak mungkin. Ya. Makanya dibilang orang kan pendeta juga manusia, juga bisa tukang tipu kan. Makanya kita perlu kehati-hatian selalu untuk memahami apa yang harus kita lakukan. Jelas ya? Oke? Selamat menjadi benar. Hidup benar. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terus tolong pimpin kami, hidup kami berjalan bersama-Mu, hidup dalam-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.